Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu, tanggal 16 April tahun 2023. Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Paskah bagi kita semua. Minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kuasa Paskah itu tetap ada dalam hidup setiap kita. Amin, saudara-saudaraku. Kita datang ke tempat ini beribadah karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita percaya, saudara-saudara, bahwa kehadiran Tuhan yang paling penting dalam hidup kita itu bukan saja di hari Minggu, hari ibadah, tetapi dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita memiliki apapun dalam hidup ini, percuma dan sia-sia, saya mau katakan, kalau tidak ada Tuhan di sana. Ya, tadi sudah banyak kita dengar kesaksian-kesaksian yang sungguh luar biasa, ya, yang menyentuh hati kita, mengingatkan kita betapa mahalnya dan pentingnya kehidupan ini. Betapa sangat mahalnya hidup ini kalau kita tidak mengizinkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita masih boleh ibadah di saat-saat seperti begini, itu benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Banyak orang yang mungkin sedang sakit, ya, di kamar operasi, tidak bisa beribadah seperti kita saat ini. Aduh, itu betul-betul hal yang sangat-sangat memilukan. Tetapi dengan tubuh yang sehat, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, haleluya saudara-saudara. Tetap semangat ya di dalam Tuhan. Saya akan mengambil khotbah saya pada dengan judul Persekutuan dengan Kristus. Saudara, kalau minggu lalu saya khotbah dihidupkan kembali dari kematian, itu masih dalam kitab yang sama, tetapi dengan ayat-ayat yang berbeda. Maksud saya dari suratan yang sama, ya, dengan ayat berbeda. 1 Korintus pasal 15. Saudara yang membawa Alkitab atau mungkin ada di handphone saudara, buka 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Minggu lalu saya berkhotbah tentang hari kebangkitan Yesus, dihidupkan kembali dari kematian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Buat Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini juga di rumah, mari membuka Alkitabmu dan mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. 3 ayat ini saya ajak kita untuk membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam percobaan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya mengambil khotbah di dalam ayat yang ke-22 ini, judulnya Persekutuan dengan Kristus. Ya, asli saudara, Paskah yang minggu lalu sudah kita rayakan, dan perenungannya itu harus membekas dalam ingatan kita. 3 hal yang saya bagikan dalam khotbah Paskah minggu lalu, yaitu bahwa supaya kita tetap teguh berdiri dan berpegang kepada Injil yang murni. Yang kedua, kemudian berjuang keras, ya, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk tidak pernah lagi berurusan dengan yang namanya dosa. Ya. Yang ketiga, menghargai kasih karunia Allah untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudaraku, tujuan utama Paskah itu adalah agar kita pada akhirnya mempunyai dan memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Kalau bicara tentang persekutuan, artinya bicara tentang satu kedekatan, ya, bersekutu. Satu pribadi dengan pribadi yang namanya Tuhan, pribadi kita dengan pribadi Tuhan, itu harus menjadi satu ikatan yang kuat.
Itu namanya bersekutu. Ya, bersekutu. Dan saya selalu mengatakan di tempat ini, jangan pernah bosan dan merasa lelah dan jenuh untuk selalu berdoa, beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Saya tahu kejenuhan itu pasti akan ada. Saya pun demikian sebagai hamba Tuhan. Saya pasti pernah mengalami namanya kejenuhan dalam hidup ini, saudara. Betul, setiap manusia kita pasti pernah mengalami fase-fase atau keadaan seperti begitu. Tapi bersyukur kita, Roh Kudus ada selalu bersama kita. Ya, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita bahwa hidup tanpa Tuhan itu tidak ada artinya apa. Ya, oke, saudara. Paskah yang tadi saya bilang, tujuan utama Paskah agar kita, saya dan saudara, dan Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, engkau dan saya, kita semua memiliki dan mempunyai satu persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Amin. Ada komunikasi. Nah, saudara, momen apa yang terjadi di peristiwa hari kematian Yesus dan kebangkitan Yesus yang selalu kita namakan Paskah. Apa yang terjadi? Dosa sudah ditebus, ya. Dosa manusia sudah ditebus, maut sudah dikalahkan. Yesus sudah lakukan semua bagi kita. Amin. Tapi ingat, saya mengingatkan kita, tidak otomatis kita pasti masuk surga. Oh no, tidak otomatis kita pasti masuk surga. Alkitab katakan, Yesus sendiri yang bilang, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesat. Amin. Jadi artinya ada perjuangan hidup yang harus kita lewati, yang kita hadapi dalam hidup ini, yang membuat kita sadar, sekalipun kita sudah menggenggam tiket surga, tapi tiket itu bisa hilang lenyap. Amin. Ya. Bahkan Paulus juga katakan, saudara-saudaraku, dalam surat Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Haleluya. Wow, saudara-saudaraku. Ya. Yesus katakan, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesat itu. Ya. Jadi saudara, jangan kita merasa setelah kita datang ibadah minggu, wah, saya sudah pasti masuk surga. Saya mau katakan belum tentu. Ya. Saya sih mengatakan begini ya, perhatikan. Pak David pasti sering ngerti. Orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang takut Tuhan, dia pasti beribadah kepada Tuhan. Ya. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan, belum tentu dia takut Tuhan. Ini kembali kepada motivasi masing-masing. Maka itu saya selalu di tempat ini mengajak kita semua, mengingatkan, mengajar jemaat untuk punya motivasi yang murni dan lurus di hadapan Tuhan. Ya, pribadi ini tidak kelihatan, saudara. Tapi saya percaya pribadi ini ada dalam hati dan kehidupan kita. Amin. Dia patut, pantas, dan memang layak untuk dihormati. Amin. Jadi saya katakan tadi, dosa sudah ditebus, apalagi kemudian maut sudah dikalahkan. Yesus sudah selesai lakukan semua bagi kita. Nah, saatnya sebelum waktunya kita selesai di muka bumi ini, ya, sebelum maut menjemput kita atau Tuhan menjemput kita, bagian kita sekarang yang benar-benar kita harus berjuang hidup dengan sungguh-sungguh agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya, berkaitan dengan ini semua. Saya mengulang kembali ya, yang Yesus lakukan kalau saya mau press ya, itu kan keselamatan umat manusia, ya. Karena konsep keselamatan dari konseptor agung kita, Bapa di surga itu adalah anaknya yang tunggal itu harus mati di atas kayu salib. Ya. Orang yang tidak percaya, silakan, monggo, itu keyakinannya. Tapi bagi kita, orang percaya, keselamatan hanya bisa ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib. Amin. Nah, itu
firman Tuhan. Itu iman. Itulah pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Ya, suka ada di gereja-gereja tertentu yang selalu suka masih membacakannya. Iman rasuli. Ya. Tapi apalah artinya pengakuan? Apalah artinya pengakuan mulut kita kalau hati kita, tindakan kita tidak mewakilkan apa itu dengan perkataan iman rasul itu? Percuma. Jadi saya selalu suka mengatakan begini ya saudara ya. Pengetahuan kita tentang Yesus, pengetahuan kita tentang agama, pengetahuan kita tentang teologi, pengetahuan kita tentang firman Tuhan, itu harus linear. Apa artinya? Sejajar. Satu garis lurus dengan kehidupan kita. Jadi kita tidak akan jadi orang munafik di sini. Ya. Yesus mengajarkan ampuni musuhmu, tapi engkau malah tetap membencinya. Yesus katakan kumpulkanlah bagimu harta di surga, tapi engkau hidupnya serakah, tamak, iri hati. Beda. Ya. Jadi agama kita, kekristenan kita bukan formalitas. Amin. Harus jadi gaya hidup kita, pola hidup kita. Nah saudaraku, berkaitan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, ada 3 pokok pikiran yang penting saya akan bagikan jadi bahan renungan bagi kita semua di tempat ini. Mari kembali kita lihat 1 Korintus pasal 15, saudara-saudaraku. Ya. Ayat 20. Tolong dibacakan, tapi boleh tolong dibacakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan. Saudara, saya baca dulu. Saya selalu mengandalkan ini juga, salah satunya yaitu Alkitab bahasa Indonesia masa kini untuk ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin secara langsung agak sulit dipahami. Saya baca untuk kita semua. Tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Saudara, poin yang pertama, perhatikan ini. Semakin hati kita kuat bersekutu dengan Yesus, semakin hati kita kuat bersekutu dengan Yesus, maka semakin kuat juga kita untuk tidak mengasihi dunia ini. Haleluya. Saya ulangi ya. Yang pertama, semakin hati kita kuat bersekutu dengan Yesus, maka semakin kuat juga untuk kita tidak mengasihi dunia ini. Saudara perhatikan, yang benar, kebenaran, Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saya ambil poin yang pertama ini untuk menjadi perenungan bagi kita semua. Semakin kita bersekutu dengan Yesus, maka semakin kuat juga hati kita untuk tidak mengasihi dunia ini. Saudara, mari buka sebentar Filipi 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Dibaca tolong, Filipi 3 ayat yang ke-10. Untuk melengkapi poin yang pertama ini, Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saudara perhatikan, Paulus katakan yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa apa? Kebangkitannya. Inilah yang harus menjadi tujuan utama hidup kita. Itu yang tadi di awal saya bilang. Bagaimana kalau kita mau bersekutu dengan Yesus, kita mau bersekutu dengan Tuhan kita yang hidup, tapi kita tidak mengenal Dia. Dari mana kita mengenal Dia? Tentu informasi yang utama ada dari Alkitab, kitab suci. Amin. Dan kita mengimani bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup. Yang pertama, saudaraku ya,
Semakin hatimu mau kuat bersekutu dengan Tuhan, maka semakin kuat juga engkau tidak mengasihi dunia. Nggak ada lagi urusan yang lain. Kalau Tuhan percayakan engkau bekerja untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk dirimu sendiri lagi. Bukan untuk sekedar menghidupi keluargamu, tapi pekerjaanmu, profesimu, sekolahmu, kuliahmu, itu adalah ibadahmu. Haleluya, saudaraku. Sehingga dalam segala aspek ini, kejujuran pasti engkau tegakkan. Nah, tadi kesaksian kan? Kita sudah dengar kesaksian. Minta hikmat Tuhan. Permulaan hikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Ya. Saudara, saya senang kalau saudara diberkati Tuhan. Senang, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba senang banget, senang sekali. Tapi saya akan jauh lebih senang bahagia kalau saudara pun hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Hidup takut akan Tuhan. Itulah sebabnya yang pertama, saudara. Jangan kasihi dunia ini. Kalau semakin kuat engkau bersekutu dengan Tuhan, maka semakin kuat juga hatimu untuk tidak mengasihi dunia. Saya lengkapi lagi satu, Yakobus 4 ayat keempat. Kita buka. Ini salah satu ayat yang populer, saudara-saudaraku ya. Yakobus 4 ayat 4. Mari, saudara tolong bacakan Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Iya. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, amin. Pilihannya dua, Pak. Ya kan? Mau bersahabat dengan dunia atau menjadi musuh Allah. Iya. Tapi kita kadang-kadang bingung ini. Tapi kan kita masih tinggal di dunia. Betul. Saya selalu menganalogikan dengan ikan di laut. Mensejajarkan dengan ikan di laut. Air laut sangat asin. Tapi ikannya tidak asin. Amin. Ikannya tidak asin, Pak. Kecuali kalau memang nanti dia bikin ikan asin. Lain cerita lagi tuh. Gambaran itu seperti kita. Kita tinggal dalam dunia yang hiruk pikuk dengan begitu banyak kejahatan dan kepalsuan, kebohongan dan penipuan dan kemunafikan. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kuatkan selalu hidupmu dengan firman iman teguh kepada Tuhan. Jangan terseret oleh arus dunia ini. Yakobus sudah mengingatkan kita. Pilihannya cuma dua nih. Kamu bersahabat dengan dunia atau kamu menjadi sahabatnya Allah. Mana yang kau pilih? Pasti kau ingin bersahabat dengan Allah. Amin. Semua pasti mau bersahabat dengan Allah. Tapi sadar gak kita? Mari kita melihat keberadaan diri kita. Kadang-kadang kita belum mencapai ke sana. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita memang belum manusia super. Belum manusia sempurna. Yang tadi di awal saya bilang, kita masih tetap harus berjuang untuk mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, mengenal arti kematian Tuhan. Itulah sebabnya di Paskah itu selalu pendeta atau khotbah mengingatkan, ya, di balik dosa sudah diampuni, di balik maut sudah dikalahkan. Apa maksudnya dengan kematianmu Yesus? Apa maksudnya engkau bangkit? Hah? Pasti ada maksudnya, Pak. Ya, pasti ada maksud yang baik. Itulah sebabnya saya mempersiapkan ini, saudara-saudaraku. Saya merenung kepada Tuhan. Saya juga ditegur Tuhan. Semakin kita kuat bersekutu dengan Tuhan, dengan Kristus dalam hal ini, maka semakin kuat juga hati kita untuk tidak mengasihi dunia ini. Amin. Jadi engkau ingat, suatu saat di hidup ini akan ada tamannya, Pak. Ya kan? Akan ada selesainya. Ya, saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu dan siapa yang menonton video khotbah ini. Tapi ini kan kehidupan firman Tuhan. Bersiap-siap, berjaga-jaga, ya. Rajinlah engkau berdoa, rajinlah engkau beribadah, rajin juga engkau bekerja. Amin. Iya, bantu orang tuamu di rumah. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya. Jadi itu yang pertama. Berkaitan dengan khotbah hari ini, yang pertama adalah semakin hati kita kuat bersekutu dengan Tuhan, maka semakin kuat juga
kita tidak mengasihi dunia ini. Hati-hati saudara, ini seperti kayak ada dua kutub ya kan? Kita menggambar kayak dua kutub Pak ya. Dunia menarik kita, dunia dengan kuasa kegelapan menarik kita, menyeret kita dalam bentuk tipu-tipuan di handphone, ya kan? Hati-hati mempergunakan handphone dan gadget smartphone. Pergunakan dengan bijak, ya. Pergunakan dengan bijak, saudara-saudara, ya. Dengan banyak hal, Kota ini, waktu pertama kali saya masuk di kota ini tahun 2006, masih sepi. Tapi hari ini pembangunannya luar biasa, ya kan? Mau Cibinong CCR 2 sudah mulai selesai, ya kan? Sebentar lagi sudah ada hotel, ya, banyak pembangunan sudah. Saudara menikmatinya dalam batas kewajaran, ya. Kita tidak ada di sana. Kalau kita punya berkat, ya kita butuh refreshing dengan keluarga, butuh sesuatu, janganlah, nggak apa-apa. Tapi kita tidak boleh terikat dengan itu semua. Amin. Rumah kita bukan di dunia, rumah kita di surga. Ya, kalau engkau rindu mau masuk surga, maka engkau harus hidup takut Tuhan, kuat bersekutu dengan Yesus. Amin. Mau tidak mau, suka tidak suka, engkau harus kuat bersekutu dengan Yesus. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kembali lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-21. Tolong dibaca 1 Korintus 15 ayat 21. 1 Korintus 15 ayat yang ke-21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Haleluya. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Karena siapa? Kejatuhan Adam. Ya kan? Adam bapak nenek moyang kita yang pertama, Pak. Karena melanggar titah Tuhan, melanggar aturan Tuhan, makan buah pengetahuan yang baik dan tidak baik, maka yang terjadi adalah Adam kemudian mengalami kemunduran atau degradasi dalam kehidupannya. Dan itu menerus sampai kepada hari ini. Dan kemudian saudaraku, kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, itu Yesus. Nah, yang kedua saudaraku, perhatikan yang kedua. Ini poin penting di sini. Semakin kuat kita bersekutu dengan Kristus, tolong perhatikan ini, maka semakin kuat juga hati kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saya suka entahlah, saudara setuju gak dengan bahasa ini, pepatah ini atau peribahasa ini? Manusia bisa mati, maut datang itu karena Adam, ya kan? Tapi kebangkitan karena Yesus. Saya bilang di sini, semakin kuat kita bersekutu dengan Kristus, maka semakin kuat juga hati kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya pakai bahasa begini kalau untuk sponsor ini ya saudara. Saudara tahu kan? Karena nila setitik rusak susu sebelah. Ini mungkin cocok kepada yang Adam tadi, ya kan? Tapi ada yang juga mengatakan panas tahun hilang oleh hujan satu. Nah, saya coba mencari yang cocok saja, ya kan? Saudara mungkin dalam pemikiran saudara yang Tuhan kasih saya tidak tahu apa, tapi ini yang Tuhan kasih sama saya. Sehingga saya tulis di sini, semakin kita kuat bersekutu dengan Kristus, maka semakin kuat juga hati kita untuk menjadi berkat bagi sama. Saudara, apa yang saya tulis ini, inilah gaya hidup Yesus. Yang pertama tadi, dia tidak mau mengasihi dunia ini. Dia tidak mau menjadi raja Israel, nggak mau. Kan dia kan mau didaulat ini, menjadi raja, ya kan? Dia bukan raja Israel, bukan sekedar raja Yahudi, tapi dia adalah Mesias. Kemudian Yesus penuh kemurahan hati, membawa berkat dimanapun dia berada, berkat kesembuhan, berkat mukjizat, ya kan? Apa saja, di mana saja Yesus hadir. Hingga saya tulis ini, semakin kuat kita bersekutu dengan Kristus, maka semakin kuat juga hati kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saudara, kalau Tuhan memberkati hidupmu secara materi, jangan jadi orang yang pelit.
Ya. Jangan jadi orang yang medit, jangan jadi orang yang kikir. Saya bicara ini bukan mengajak saudara untuk mengisi pundi-pundi dengan saudara. Enggak, saudara. No. Demi nama Tuhan, saya tidak menjadi hamba uang. Enggak, no. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada saudara, engkau hidup harus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mari buka sebentar Roma pasal 14. Kitab Roma pasal 14. Ayo silakan yang mau baca Roma 14 ayat 7 sampai 9. Tolong dibacakan. Ayat 7 sampai 9. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, Itu, betul. dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yes. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Katakan amin. Nah, ini rahasia ini terungkap. Jadi saudara menemukan jawaban di sini. Apa pertanyaannya? Kalau sudah jeli, ingat tadi, untuk apa Yesus mati? Dan untuk apa Yesus kemudian bangkit? Roma menjelaskan, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi apa? Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Naik ayat 7 tadi, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Haleluya. Saudara, kita selalu menerima, jadilah makhluk sosial. Ya kan? Memang benar, kita tinggal di Indonesia yang terkenal dengan apa? Terkenal dengan apa itu? Ramah-tamahnya, ya kan? Gotong royongnya, ya kan? Dan firman Tuhan melekat dalam hidup kita. Untuk menjadi berkat bagi sama saudaraku, minimal lewat sikap hidup kita, tutur kata kita, senyum kita kepada orang yang kita jumpai. Amin. Yes, diri kita. Saya pernah membaca ini, saudara, tulisan. Saya percaya saudara pernah baca tulisan ini, dan tulisan itu sangat menjadi berkat untuk saya. Kebaikan itu adalah sesuatu yang engkau buat untuk orang lain. Pernah nggak baca tulisan itu? Kebaikan itu sesuatu yang engkau buat untuk orang lain. Dan keikhlasan itu adalah sesuatu yang engkau buat untuk dirimu. Saudara pasti pernah baca tulisan ini. Ya, suka ada. Kebaikan itu adalah sesuatu yang engkau buat untuk orang lain. Tapi keikhlasan itu adalah sesuatu yang engkau buat untuk dirimu sendiri. Haleluya, saudaraku. Jadi hidup kita nih Pak, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan tadi ya, dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, apa? Ya hidup kita harus jadi berkat dong, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Dengan apa saja, dengan cara apa saja yang Tuhan taruh di hati setiap bapak ibu yang mendengarkan khotbah ini. Amin. Yes, harus begitu. Bacalah tadi. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Haleluya. Haleluya. Kita membutuhkan orang. Dan orang pun membutuhkan kita. Haleluya, saudaraku. Yes. Gak bisa, Pak. Gak bisa kita hidup. Kecuali kalau kita tinggal di hutan belantara. Ya kan? Teman kita hanya hewan-hewan. Nah, kita tinggal di keramaian, di kepadatan manusia. Nah, kita berjumpa dengan manusia-manusia, orang yang dari segala macam suku bangsa di Indonesia ini, dengan gaya bahasa ya, baik saudara yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, ya kan? Kalau ada iman dalam hidup kita, ada Yesus dalam hidup kita, kita tahu cara memperlakukan orang ini, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Bukan menjadi kutuk bagi orang lain.
Orang tuh senang kalau ketemu kita loh Pak, ya kan? Bukan orang ingin menjauh kalau ketemu kita. Iya benar, serius saya ngomong. Iya, ini pengalaman hidup saya juga Pak. Jadi orang tuh, oh iya datang senang gitu. Harus ketemu orang itu. Orangnya, susah kan, repot kalau kita begitu ya, repot kayak gitu. Saya tambahin lagi ya, untuk melengkapi poin yang kedua ini. Lihat sebelahnya, Roma 15. Roma 15. Dan saya mau sekarang giliran. Mungkin Ibu Lia, kalau bacakan Ibu Lia ya. Roma 15 ayat 1 sampai 3, Bu. Roma 15 di sebelahnya tadi ya, ayat 1 sampai 3. Roma 15 ayat 1 sampai 3 ya. begini firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Betul. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Iya. Ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Iya. Tapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca, engkau telah mengenai aku. Amin. Puji Tuhan, sudah duduk. Terima kasih. Perhatikan saudaraku, kita yang kuat wajib Pak, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib menanggung orang yang lemah. Ini bisa apa saja, kuat dalam hal apa saja, dan lemah dalam hal apa saja. Ya kan? Seperti orang yang masuk rumah sakit atau orang yang sakit lagi lemah tubuhnya, kita menanggung dia dengan kita mendoakan dia. Amin. Ada orang yang kesusahan juga menanggung. Saya sering kagum saudara, bahkan saya berapa kali meneteskan air mata. Banyak sekali saya lihat kayak di YouTube begitu ya, ada orang-orang yang bantu orang lain loh Pak. Iya, kasih makan. Banyak di YouTube itu, banyak. Memberikan dagangannya yang belum laku sepanjang hari itu. Banyak sekali saya lihat di YouTube itu. Banyak, iya. Banyak. Dan kebanyakan juga dari mereka ada orang yang secara keyakinan berbeda dengan keyakinan kita. Lantas di mana letak keunggulan kita lalu, Pak? Lantas di mana? Kita lakukan apapun kebaikan itu seperti Alkitab ini katakan. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Jangan kita lakukan hanya untuk kemuliaan diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian setiap orang di antara kita yang dua tadi harus cari kesenangan sesama kita. Demi apa Pak? Demi kebaikannya untuk membangun. Ya, amin. Bukan sekedar supaya dia memuji kita, bukan. Supaya dia membangga-banggakan kita, bukan Pak. Supaya orang itu diberkati, terbangun hatinya. Oh ternyata Bapak ini tidak pelit ya. Ternyata dia menaruh perhatian kepada aku. Tersentuh hatinya. Amin. Ya. Tolonglah rekan-rekanmu di tempat kerjamu yang bisa engkau tolong. Tolonglah orang yang Tuhan taruh di hatimu yang bisa engkau tolong. Itulah sebabnya saya tulis di buku catatan hamba saya, semakin kuat kita bersekutu dengan Kristus, maka semakin kuat juga hati kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kalau engkau sudah rajin ke gereja, tak pernah alfa, rajin ibadah rajin, maka pasti ada pembaharuan dalam hati dan kehidupan. Engkau menjadi orang yang berkemurahan hati. Amin. Tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Yang tadi tidak mencari kesenangan sendiri, ya kan? Yang tidak mau hidup untuk dirinya sendiri. Dan itu yang akan saya bawa kita semua untuk melihat yang ketiga sebagai betul-betul yang terakhir, ya, untuk menyambung yang ketiga ini. Kita kembali kepada ayat pokok kita 1 Korintus 15. Mari buka 1 Korintus 15. Tolong dibacalah ayat 22-nya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya baca dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini.
Sebagaimana seluruh manusia mati karena tergolong satu dengan Adam, begitu juga semua akan dihidupkan karena tergolong satu dengan Kristus. Yang ketiga, pada akhirnya kita harus menjadi manusia rohani atau manusia ilahi, man of God, bukan menjadi manusia duniawi. Amin. Kalau saudara masih manusia duniawi, betul secara jasmani, ya, secara daging kita ini masih ada keturunannya Adam, ya. Maka itu Adam mati, membawa kematian, tapi Yesus membawa kehidupan. Jadi pada akhirnya kita harus jadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Nah, saudara buka sebentar 1 Korintus 6 ayat 17, ayat-ayat terakhir. 1 Korintus 6, puji Tuhan ya. Biasa kalau ruangan ramai ini, ruangan penuh ini suka panas saudaraku ya. Tapi puji Tuhan tidak terlalu panas hari ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Kita baca ayat ini bersama-sama saudara-saudaraku, karena ini sesuai juga dengan judul tema khotbah hari ini. Kita baca sama-sama, ayo. 1 Korintus 6 ayat 17. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ulangi. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Saudara, tidak ada lagi pilihan lain. Kalau tadi saya bilang di Yakobus ada pilihannya masih. Tapi kalau ini jelas, kita memang disarankan, dihimbau, bahkan didorong untuk mengikatkan diri kita dengan siapa? Dengan siapa, Pak? Dengan jadi jangan pernah berurusan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Hidupmu harus bergantung kepada Tuhan. Berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bagianmu apa? Bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, bekerja keras, hormati atasanmu, hargai sesamamu. Amin. Etos kerjamu harus bagus, berikan yang terbaik untuk perusahaanmu, tempat kantormu, usahamu, kerja dengan baik, apapun pekerjaan profesimu, selebihnya serahkan sama Tuhan. Ikat dirimu dengan Dia, akan kau jadi satu roh dengan Dia. Amin. Ya. Saya selalu suka kasih contoh ini, gak usah jauh-jauh, dalam Yohanes 15 ya Pak ya. Yesus mengambil contoh pokok anggur yang benar, ya kan? Buah itu, pohon itu bisa berbuah, atau ranting itu akan kuat kalau dia nempel dengan cabang utama, dengan yang utama, pokok anggur, ya kan? Nah, dulu kan di Israel, di Palestina itu banyak perkebunan anggur. Yesus mengambil contoh itu, perumpamaan itu. Sehingga ranting-ranting itu kuat, kenapa? Karena dia bersatu dengan pohon yang utamanya. Itu bicara saya dan saudara bersatu dengan Yesus. Amin. Jangan lupakan ibadah. Jangan lupakan bersekutu dengan Tuhan. Jangan sibuk cuma cari duit dan duit. Jangan. Tapi kalau engkau cari Tuhan, maka ada gairah untuk bekerja, cari uang. Amin. Dan uang itu juga engkau pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk menolong yang lemah tadi, ya kan? Amin. Haleluya. Ya. Saudara, saya tadi katakan apa? Pada akhirnya kita harus jadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Ya. Penampilanmu datang ke gereja mungkin biasa-biasa. Saya gembala tidak pernah melihat hal begitu. No problem. Saya tidak melihat itu. Saya selalu melihat ketulusan hatimu untuk Tuhan dan tempat ini, beribadah kepada Tuhan. Yang penting bagaimana pola pikirmu, mindsetmu, karaktermu, hatimu itu betul-betul memiliki kehausan untuk sama seperti Yesus. Haleluya. Yang terakhir kita buka 1 Korintus 15. Betul-betul yang terakhir Pak ya. Maafkan kalau khotbah saya terlalu panjang, tidak apa-apa ya. Jangan bosan-bosan saudara untuk datang lagi ke tempat ini. Ya, saya percaya makanan rohani yang murni, makanan rohani yang fresh, saya akan sajikan. Ya, tentu dengan pimpinan Tuhan. Ya, bagi saudara supaya rohani iman saudara bertumbuh. 1 Korintus 15. Kita buka, kita baca mulai ayat 42.
Saudara perhatikan ayat 42 ya. Saya baca, nanti ada di mana bagian saudara akan saya untuk baca. Perhatikan, untuk melengkapi poin ketiga ini, ayat 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kita baca ayat 44 sama-sama. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Saya baca lagi, saya baca dulu ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Ini dia ya, yang tadi juga sudah disinggung nih dalam ayat-ayat sebelumnya. Tetapi Adam yang akhir, Yesus ya ini ya, menjadi apa saudaraku? Roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, itu Adam, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Ayat 47 kita baca, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memperoleh rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memperoleh rupa dari yang surgawi. Amin. Tadi saya bilang, kalau mau diurut panjang, kita memang keturunan Adam. Betul. Tapi ayat-ayat ini jelas juga menjelaskan kita bahwa kita pun akan memperoleh rupa dari yang surgawi. Siapa dia? Yesus. Rupa. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, jadilah manusia rohani. Manusia rohani, bukan manusia jasmani. Manusia ilahi, man of God. Nanti suatu saat saya akan khotbahkan lagi itu tentang man of God, manusia rohani. Apa itu? Oke, saudara-saudaraku, ya, sampai di sini firman Tuhan ya. Kiranya jadi berkat bagi kita semua. Persekutuan yang kuat dan intim dengan Yesus harus mutlak kita miliki. Gak ada lagi pilihan lain. Oleh karena itu, tanpa Tuhan kita tidak ada gunanya kita hidup. Mari kita bangkit berdiri. Oke, Tuhan berkati kita semua. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan.